Di update ya, kenapa mantan kamu kepo sama kamu? Bagi kamu yang sudah tidak suka lagi mengenai mantan, langsung di skip scroll aja, oke? Dan bagi kamu juga yang merasa seperti, enggak mantan aku teleponin padahal aktif nggak diangkat, atau enggak mantanku aku chatting nggak pernah dibales, ya itu tandanya kamunya yang kepo, bukan dia. Amit-amitnya dia sudah tidak peduli lagi sama kamu, malah kamunya yang jadi mantan kepo. Oke lah, ini untuk sebagian dari kamu saja ya, yang betul-betul merasa mantan kamu ngepoin kamu lagi ya. Kepo itu pengen tahu aja, entah dia stalking sosial media kamu, atau dia nanya-nanyain kamu ke teman-teman kamu, atau dia lihat status kamu dan dia membiarkan kamu tahu kalau dia ngeliat status kamu, atau bahkan dia datang langsung ke kamu, menghubungi kamu langsung ya. Oke, coba dilihat aja, ini hanya gambaran. Oke, gambaran. Kenapa sih dia? Dan ini buat cewek dan cowok juga ya. Jadi nanti kalau ada kartu kerajaan, raja, ratu, aku tidak pakai karena ini buat cewek dan cowok juga. Tuh. Kenapa mantan kamu kepo sama kamu? As tongkat tegak. Kenapa mantan kamu kepo sama kamu? The Temperance Majorana 14 tegak. Kenapa mantan kamu kepo sama kamu? The Sun tegak, Majorana 19. Kenapa mantan kamu kepo sama kamu? The Wheel Majorana 10 tegak. Kenapa mantan kamu kepo sama kamu? 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 4 Pentakel tegak juga. Ini bikin dia mundur sih 4 Pentakel. Oke, ada maju mundurnya. Tapi ini bagus semua 4-4-nya. Oke, tadi As tongkat. Oke, baru yang baik. Semangat kesatuan maju bersama, potensi, gairah, hasrat. Kelihatannya dia kepo sama kamu karena memang dia masih ada perasaan sama kamu. Itu intinya. Dan dia kelihatannya ingin memulai awal baru sama kamu. Tapi dia melakukannya dengan sabar, the temperance, kesabaran, kesederhanaan, penyesuaian diri, keseimbangan, kemampuan menimbang menuang, moderasi, pemikiran yang matang. Kesabaran ya, dia sabar ya dalam mendekati sabar. Maka tadi ada 4 pentakel. Nanti aku jelaskan ya. Kalau kesederhanaan ya, dia sadar diri ya, udah putus, apakah nanti dia langsung terima gue, apakah nanti nggak berantem. Dalam artian dia nggak banyak mau, jadi dia cukup kepo dulu. Oke. Dan penyesuaian diri, dia ingin menyesuaikan diri ya, ngelihat kamu, makanya kepo, menyesuaikan diri. Dia pengen tahu kamu lagi apa, lagi seperti apa ya. Dan kemampuan menimbang menuang atau moderasi pemikiran yang matang. Jatuhnya dia tidak gegabah dalam soal pendekatan ya. Dia kepo tapi dia nggak gegabah, kelihatannya seperti itu. Dia makanya seperti itu, dan itu yang ingin dia jalankan, mendekati kamu pelan-pelan. The Sun Majorana 19 itu melambangkan suatu clarity, kejernihan, perasaan cinta sebenarnya. Cuma kalau udah tidak ada komitmen, sayang dulu aja deh. Perasaan sayang, optimal, kebahagiaan, joy yang masih dia rasakan kepada kamu. Masih ada perasaan banget, tapi dia tahu ya, layaknya matahari itu berat ya. Menghidupi tapi berat dalam artian kalau kita nggak hati-hati bisa kena kanker kulit ya, tapi analoginya seperti itu. Jadi dia tahu cinta itu harus dipertanggungjawabkan, cinta itu berat, kalau gue mau deketin lagi pelan-pelan, makanya sabar, sederhana, menyesuaikan diri dulu ya, walaupun dia pengen banget balik sama kamu. Dan Wheel of Fortune tegak, Majorana 10, keberuntungan dalam percintaan, layaknya roda keberuntungan, ada naik ada turun. Katanya dia merasa memang udah putus ya, saatnya turun, tapi dia masih ada perasaan cinta ya, keberuntungan dalam artian keberuntungan, merasa beruntung bisa ketemu kamu ya. Dan ada layaknya siklus, ada naik ada turun, dia sadari siklus itu lagi turun, yang mana karena kalian udah putus, makanya dia mau pendekatan dengan sabar, sederhana, menyesuaikan diri dulu dengan kamu, dan moderasi pemikiran yang matang, menimbang menuang, jatuhnya tidak gegabah ya. Makanya kepo dulu. Dan ini 4 pentakel. 4 pentakel itu jika sudah ada komitmen. Ini artinya protection and boundaries, inti artinya ya. Kalau ada komitmen, itu melindungi komitmen yang kuat terjalin berdasarkan itu 7 tongkat, sorry. 4 pentakel itu kalau sudah ada komitmen, protection and boundaries ya, melindungi pasangan, komitmen yang sudah kuat terjalin, boundaries, menjaga jarak, jangan sampai pasangannya dekat dengan yang lain, jatuhnya posesif. Tapi kalau belum ada komitmen atau sudah mantan, ini 4 pentakel, protection, melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi kamu yang lagi dia deketin lagi, yang lagi dia kepoin. Jatuhnya dia tidak mau over promising, tidak mau terlalu banyak berjanji.
Dan boundaries jatuhnya dia ada menjaga jarak. Jadi terkadang dia datang kepoin kamu, terkadang dia slow dulu, ya nggak ada kabar seperti itu. Jadi kalau ditanya dia kepo, kenapa? Ya karena dia masih sayang, as tongkat. Sayang banget ya, tapi dia tahu itu harus dipertanggungjawabkan, matahari the sun. Tapi dia menjalankannya dengan kesederhanaan, kesabaran, kemampuan menimbang menuang, moderasi, pemikiran yang matang, sadar diri dia gitu ya. Sederhana ya, tahu kalau misalnya udah putus masalah supaya cepet-cepet nggak mungkin ya. Jadi dia merasa seperti pelan-pelan dulu aja deh deketinnya. Walaupun dia sekali lagi merasa keberuntungan dalam percintaan, beruntung memiliki kamu itu masih dirasakan, tapi naik roda keberuntungan, naik dan turun itu ada. Dan kelihatannya memang dia sadar udah putus, dia udah turun, percintaan itu udah turun, makanya dia kepo doang, baru kepo saja ya. Ya ini 4 pentakel, kalau belum ada komitmen atau sudah tidak ada komitmen, menjaga jarak jatuhnya, tidak mau terlalu over promising. Takutnya nanti kalau udah jadian, cepet-cepet jadian, kamunya masih suka, dianya masih suka banget, yang ada malah berantem kalau terlalu cepat. Itu yang dia takutkan. Makanya dia tidak mau terlalu over promising. Protection, melindungi dirinya, melindungi kamu. Boundaries, menjaga jarak, jangan sampai terlalu cepat dalam pendekatan. Untuk mendekat kembali, untuk melindungi, jangan sampai kalian berantem lagi, jangan sampai saling menyakiti seperti itu. Terima kasih.